Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita semua dan saya yakin ketika kita naikkan pujian dan penyembahan kepada Allah kita, sekalipun kita dibatasi dengan jarak, maka percayalah Tuhan telah siapkan berkat-Nya untuk orang yang datang dalam pujian dan penyembahan kepada Dia. Amin. Yakinkan bahwa hadirat Allah tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang maha hadir. Omnipresent, Allah maha hadir. Dia hadir di sini dan dia juga hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati dan pikiranmu. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Allah. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami sangat bersyukur, berterima kasih anugerah kasih Allah yang begitu besar yang kau berikan bagi kami. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, kami telah memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kiranya setiap pujian dan pengagungan kami, itu kiranya menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membuka telinga dan hati kami untuk kebenaran firman Allah. Apa yang Engkau ingin berikan bagi kami, berbicaralah Tuhan melalui firman Allah yang akan disampaikan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Otoritas Allah ada sepenuhnya bagi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita langsung saja membuka firman Allah yang saya ambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Kita akan membaca 3 ayat saja. Karena Alkitab pada pasal ini, kalau kita membaca keseluruhannya, nanti setelah siaran ini Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan kembali ayat demi ayat yang kita akan baca pada hari ini. Saya akan ambil dalam kitab Mazmur pasal 91. Saya akan membaca ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini, firman Tuhan ini, melalui layar kaca saudara. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita baca ayat 14. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Puji Tuhan. Ayat-ayat yang telah kita baca tadi merupakan bagian dari doa Musa abdi Allah kepada Tuhan. Dan kita tahu siapa Musa itu. Ada banyak sekali catatan-catatan Alkitab berbicara tentang Musa. Saya ingat satu hal tentang kepribadian Musa ini. Alkitab katakan bahwa Musa ini ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara bisa membacanya dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Luar biasanya seorang yang mempercayai Allah sebagai tempat perlindungan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini atau malam ini ada 2 hal yang ingin saya bagikan kepada saudara tentang firman Allah yang telah kita baca tadi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa garis bawahi firman Tuhan yang berkata, saya akan baca, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudara garis bawahi kalimat ini, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat yakin sekali ada satu kebanggaan bagi seorang yang dapat dipercayai.
yang dapat diandalkan. Betul? Haleluya. Kita bisa naik pesawat dengan nyaman, duduk dengan tenang, menikmati pemandangan di atas udara, apalagi duduk di kelas bisnis itu merupakan satu hal yang luar biasa. Tapi sesungguhnya tanpa kita sadar bahwa kita ini telah mempercayakan hidup kita ini kepada sang pilot. Betul? Tanpa kita sadar. Kita hanya memikirkan ketika kita naik pesawat, apa yang ada pikiran kita terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa melakukan perjalanan dengan cepat. Betul? Dapat makan free di atas pesawat. Bahkan bagasi free dikasih berikan kepada penumpang. Tamujur le kalau dapat tiket murah. Itu hal yang luar biasa. Tapi tanpa kita sadari, kita itu sebenarnya telah mempercayakan hidup kita ini kepada sang pilot yang membawa pesawat ini. Iya kan? Kita tidak pernah sadar itu. Nah, begitu juga saudara ketika ada dalam kendaraan, di bis misalnya, dalam perjalanan di darat menggunakan kendaraan bisa berjam-jam. Kita juga itu mempercayakan hidup kita ini kepada sang sopir. Bagaimana jadinya kalau hidup kita ini tidak dipercayakan, tidak mempercayakan, apa akan jadinya? Ya. Kita akan merasa sesuatu hal yang ketakutan dan lain sebagainya. Kita akan merasa satu keadaan yang tidak nyaman tentunya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai hari ini hidup kita ini sepenuhnya kita mempercayakan kepada Allah. Amin. Ada banyak orang hanya percaya kepada Tuhan saja. Tapi tidak banyak juga orang yang tidak mempercayai kepada Allah. Beda saudara percaya kepada Tuhan ketika saudara juga mempercayai kepada Allah. Setan, kata Alkitab, dia percaya kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 19. Tapi selanjutnya setan itu gemetar. Mustahil setan ini mempercayakan hidupnya kepada Allah. Sangat mustahil. Dan itu tidak ada dalam catatan Alkitab. Orang yang telah mempercayai adalah orang yang menyerahkan atau memberi diri sepenuhnya kehidupannya kepada Allah. Dia bisa berkata pada ayat-ayat selanjutnya dalam pasal 91 ini. Saudara akan baca di rumah setelah syarat ini. Ayat 1 seterusnya sampai ayat 16. Luar biasa janji Allah bagi orang yang mempercayai hidupnya kepada Allah. Haleluya. Dalam segala situasi saya percaya apapun Alkitab katakan. Ayat 8 berkata, kalau saudara membaca apa kata firman Allah, engkau hanya menontonnya dalam matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini janji Allah, kehidupan yang diberikan Allah kepada orang yang mempercayai, menyerahkan dirinya ini kepada Allah. Haleluya. Seperti saudara bermimpi, yang saudara akan lihat di depan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bisa berkata sekalipun dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam situasi yang terjepit, saudara bisa berkata sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Itulah orang yang mempercayai kehidupannya kepada Allah. Ingat saudara, bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayai kepada Allah, menyerahkan hidup ini, memberikan hidup ini sepenuhnya kepada Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara membaca ayat 1 sampai ayat ke-16 ini, ayat-ayat ini begitu sangat indah, sangat luar biasa. Bahkan ada orang mengatakan ini ayat favoritku. Ya, orang berkata, wah ini sangat bagus buat saya. Saudara, intinya bukan ada di situ.
Intinya bukan kita menjadikan favorit firman Tuhan ini, tapi intinya kita harus menghidupi firman Tuhan ini. Amin. Artinya firman Tuhan harus menjadi daging dalam hidup ini. Jadi rema. Firman yang menghidupkan. Mengalaminya. Bukan kata orang, tapi kata pribadi. Mengalami apa yang dikatakan firman itu. Puji Tuhan. Saudara mau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan? Amin. Sekali lagi saya katakan jangan cuma percaya sama Tuhan. Ya. Kalau saudara membaca sejarah perjalanan Yesus 3,5 tahun, saudara bisa membaca dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 di sana dikatakan. Ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan setelah mereka mendengarkan perkataan itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Yang tidak tahan lagi. Yang begitu keras. Ini kategori orang-orang yang cuma percaya tapi tidak mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Apalagi di situasi seperti ini, saudara. Kita ini berada dalam satu, saya bisa katakan, ujian iman. Ujian yang kita tidak pikirkan sebelumnya. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Saya percaya kalau orang hanya percaya dalam keadaan seperti ini, dia akan mengalami apa yang dikatakan Yohanes 6 ayat 66. Coba kita tengok sebentar firman Tuhan ini, Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-66 berkata, firman Tuhan berkata, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ini terjadi saat Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ini terjadi saat masa Yesus melayani dalam 3,5 tahun. Tentu ini orang-orang yang sudah percaya sama Tuhan. Tapi tentu ini juga bukan bagian orang yang mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Amin. Sangat berbeda sekali kalau saudara mengalami hal seperti ini. Ya. Banyak orang ikut Yesus hanya sekedar mencari kesembuhan saja. Hanya sekedar mencari mujizat. Hanya sekedar mencari kesejahteraan. Tapi ketika masalah menimpa hidupnya, dia tidak kuat. Dia hanya cuma sekedar percaya. Tapi dia tidak mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Haleluya. Yang pertama saudara harus perhatikan, mari. Pada hari ini saya mengajak saudara untuk mempercayai hidup ini kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, dari judul firman Tuhan ini, saya kasih judul, maaf ya saya belum kasih judul firman Tuhan ini. Judul firman Tuhan ini pada hari ini, percaya dan melekat kepadanya. Amin, puji Tuhan. Ya, kita masuk yang kedua, dari judul firman Tuhan ini yang kita telah baca, pada ayat yang ke-14. Alkitab berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, maka aku akan membentenginya. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara bisa garis bawahi kalimat ini, melekat kepadaku. Amin, puji Tuhan. Melekat dalam arti lain, menempel benar-benar, tidak mudah lepas. Ya. Jika seseorang yang terus menempel, maka orang yang menempel atau ditempel tidak akan pernah dilupakan. Amin. Apalagi melupakannya. Oh, itu tidak mungkin terjadi. Betul? Kecuali kalau dia terlepas atau melepaskan diri. Nah, seseorang bisa melupakannya. Puji Tuhan. Sebenarnya saudara, ada kisah menarik yang membuat
saya malu pada waktu itu tentang hal ini ya saudara. Tapi tidak mungkin saya akan berbicara di sini, tapi nanti di lain waktu saja yang saya akan ceritakan tentang kesaksian ini, tentang melepaskan. Ya, nanti saja ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berkat Allah sesungguhnya dan tidak akan dilupakan adalah orang yang hatinya melekat atau menempel kepada Allah. Amin. Ini suatu rahasia untuk menerima perlindungan sepenuhnya dari Allah, ialah hati yang melekat kepadanya sebab Tuhan tahu siapa orang percaya itu. Haleluya. Allah tidak akan salah. Dari ayat pertama kita telah membaca sampai ayat yang ke-16, betapa luar biasanya orang yang mempercayai hidup ini kepada Allah dan hatinya yang tetap menempel kepada Allah. Amin. Saudara akan melihat berkat-berkat yang luar biasa ya. Sejak di bumi ini, berkat yang Tuhan berikan itu kita akan merasa dipuaskan. Ya. Kita akan merasa wah, itu seperti yang saya katakan, seperti orang yang bermimpi. Ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Ini berkat yang spesial saya katakan. Orang yang menikmati kepuasan hidup ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Bukan hanya puas di bumi bersama dengan Tuhan, tetapi pada kekekalan dia akan bersama dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini, dua hal saudara jangan lupakan. Percayailah kehidupan ini kepada Allah. Mempercayakanlah hidup ini kepada Allah dan melekatlah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat janji Allah yang akan digenapi sepanjang hidupmu, sepanjang engkau masih berada di bumi ini. Dalam keadaan apapun, saya katakan sekali lagi, kalau orang yang mempercayakan hidupnya ini kepada Tuhan, engkau akan seperti orang yang bermimpi, yang akan melihat perbuatan Allah, yang akan menyertai dalam perjalanan hidup. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Satu pujian kita akan naikkan kepada Tuhan, yang berkata, kau telah buktikan cintamu padaku, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Amin Tuhan. Haleluya. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tanganmu tersedia bagiku. Haleluya. Tersedia bagiku. Amin. Selamanya. Mari katakan sekali lagi, hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Haleluya. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, haleluya, tersedia bagiku.
selamanya kau ku cinta. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa kami di dalam sorga. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hidup kami ini boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami tetap terus percayakan hidup kami ini hanya kepadamu. Karena Tuhanlah perlindungan kami, Tuhanlah kota benteng kami Tuhan. Bapa terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Segala apapun permasalahan yang mereka hadapi, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjadi sumber jawaban setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau telah memberkati lewat kami telah mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Ini menjadi doa permohonan kami kepadamu. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.